Alhamdulillah, alhamdulillahil ghafirir rahim, al-ghaffaril halim, ala ibadil ladzi atauhu biqalbin salim, ar-raufil ladzi ra'fatuhu tasilu ilar rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, dengan ucapan ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah menetapkan iman dan Islam kita. Salawat dan serta salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, khatib mengajak hadirin, marilah sama-sama kita kencangkan tali takwa kita. Marilah sama-sama kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Marilah sama-sama kita berburu maghfirah atau ampunan dari Allah dan berburu surganya Allah, di mana luas surganya itu adalah seluas langit dan seluas bumi. Ini semua Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan sudah berlalu dan kita sudah ada di bulan Dzulqa'dah. Rasanya masih ada bekas-bekas, masih ada jejak-jejak Ramadan yang bisa kita teliti dan bisa kita tampakkan, yang bisa kita teliti dan bisa kita lihat. Di antaranya yaitu maghfirah atau ampunan Allah. Maghfirah atau ampunan Allah kadang-kadang disebut sebagai kafarah, disebut sebagai sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita berlomba sebagaimana di bulan Ramadan, kita bersegera untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita bersegera untuk melaksanakan, untuk mengejar ampunan dan maghfirah Allah, maka itu berarti kita sudah mengamalkan apa yang ada di Ramadan, di luar Ramadan ini. Maka jejak-jejak Ramadan hendaklah kita bawa di luar Ramadan, antara lain adalah dengan mengejar ampunan Allah, mengejar kafarah atau penebusan, penghapusan dosa yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maghfirah atau kadang disebut dengan kafarah ini bisa disebabkan karena kemuliaan waktunya. Sebagaimana kita tahu, waktu Ramadan atau bulan Ramadan ini adalah waktu di mana Allah menurunkan maghfirahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Dalam satu riwayat disebutkan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Orang yang melaksanakan puasa Ramadan atau qiyamul lail, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, momentum Ramadan yang memang baik ini bisa menghapuskan dosa kita. Ini adalah maghfirah yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin lantaran kemuliaan waktunya. Kemudian yang kedua, ada pula maghfirah atau ampunan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Allah berikan kepada kita karena kita melaksanakan atau membaca doa-doa tertentu. Saat kita melantunkan istighfar, astaghfirullahalazim, maka ini berarti kita memohon ampun kepada Allah. Dan di sini ampunan Allah, maghfirah Allah ini bisa turun. Saat kita sering mengucapkan Allahumma ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya engkau adalah afuwun, engkau adalah zat yang maha pemaaf dan juga maha pemurah. Hadirin jamaah rahimakumullah, lafaz al-afu dan juga al-karim ini adalah salah satu sifat, salah satu asma dari asmaul husna.
di mana Allah memiliki sifat Maha Pemaaf. Allah memiliki sifat Maha Pemurah. Karena Allah memiliki sifat Maha Pemaaf, Allah memiliki sifat Maha Pemurah, maka kita harus husnuzon, kita harus optimis bahwa Allah senantiasa memberikan maafnya kepada kita. Allah senantiasa memberikan magfirahnya kepada hamba-hambanya. Di doa itu kemudian diteruskan, innaka tuhibbul afwa fa'fu anna, innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya engkau Maha Pemaaf dan juga engkau Maha Pemurah, tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau menyukai maaf. Artinya hadirin bisa dikatakan bahwa kesukaan Allah, kegemaran Allah atau hobi Allah adalah mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun dosa-dosa hamba itu, maka Allah akan senantiasa mengampuni dosanya. Ini yang kedua, maghfirah atau ampunan Allah bisa kita lakukan dengan mengucapkan lafaz-lafaz, dengan mengucapkan permohonan-permohonan seperti istighfar dan doa-doa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, permohonan ampunan kepada Allah atau kafarah Allah, penghapusan dosa. Ini bisa juga muncul karena kita melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, karena kita melaksanakan al-hasanat atau kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kalian iringi, kalian ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk sebelumnya. Salat kita pada siang hari ini insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita sebelum kita salat. Demikian juga salat asar kita, ini bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang ada atau yang tercipta antara zuhur dengan asar. Salat kita di waktu maghrib ini bisa menghapus dosa antara asar dan maghrib. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kita iringi, kita ikutkan perbuatan buruk atau dosa-dosa kita dengan segera melaksanakan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu, al-hasanah, itu akan menghapus dosa-dosa buruk yang terjadi sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, perbuatan baik seperti sholat, perbuatan baik bahkan seperti wudhu, ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jika kita renungkan dan kita bayangkan betapa maghfirah Allah, betapa ampunan Allah ini sangat murah. Kalau memang demikian Allah Maha Pemurah, maka hendaklah kita husnuzon, hendaklah kita optimis bahwa Allah pasti akan memberikan maafnya kepada siapapun selama dia mau bertobat, selama dia mau memohonkan ampunan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian selain ampunan, dari amalan-amalan kebaikan atau al-hasanat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, yang sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini disebut dengan salat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yudhibnas sayyiat, bisa menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Bukan hanya sekedar menghapus dosa-dosa perbuatan buruk, tapi salat kita, zikir kita, ibadah-ibadah kita, puasa kita dan lain sebagainya, ini bisa juga menjadi satu balasan, menjadi satu pahala, menjadi satu timbangan, satu amal yang nanti akan berat timbangannya di akhirat. Jamaah rahimakumullah, dengan demikian perbuatan-perbuatan baik selain bisa menghapus dosa, ini bisa memberatkan timbangan amal kita. Bahkan bukan hanya sekedar atau semisal sebanding dengan amal itu, bahkan timbangan kebaikan itu pasti Allah lipat gandakan minimal dari 10. Rasulullah SAW bersabda, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Sesungguhnya satu kebaikan ini semisal dengan 10 padanannya. Artinya salat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, meskipun kelihatannya hanya sekali, tetapi ini bisa 10 kali atau bahkan Allah lipat gandakan lebihnya. Dengan melipat gandakan ini, dengan kemurahan Allah, Allah melipat gandakan ibadah-ibadah kita. Satu fungsi sudah kita dapat. Kemudian selain itu, ibadah-ibadah yang sudah dilipat gandakan ini juga bisa sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Inilah yang disebut dengan kafarah. Inilah yang disebut dengan penghapusan dosa yang Allah bisa berikan kepada kita orang-orang mukmin dengan jalan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan itu pasti bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, dan semua kebaikan-kebaikan itu pasti ada wujudnya nanti di akhirat sebagai balasan amal perbuatan baik kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, kami akan hapuskan dari mereka dosa-dosanya, dan kami akan berikan ganjaran untuk mereka dengan sebaik-baik perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.